Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lansakata Malafira Sulfia, NIM 1917-2010-19. Saya dari kelas 5 Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku individu. Ada dua alasan untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu satu, alasan konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Kemudian, apa itu preferensi? Preferensi merupakan gambaran keinginan konsumen mengenai barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Dari semua barang dan jasa yang mungkin untuk dikonsumsi, konsumen memiliki penilaian tersendiri tentang barang yang paling diinginkan. Dalam teori ekonomi mikro, konsumen diasumsikan mampu membedakan barang mana yang ingin dikonsumsi dan menentukan daftar urutan preferensi barang yang ada. Dalam membuat daftar urutan preferensi, ada 3 asumsi yang dipergunakan, yaitu komplit, transitif, dan tanpa kepuasan. Kemudian, dalam perspektif Islam, antara benda ekonomi yang satu dengan yang lainnya yang dapat dipilih untuk dikonsumsi bukan merupakan substitusi yang sempurna. Selain itu, juga terdapat prioritas-prioritas dalam pemenuhannya berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang islami. Preferensi konsumsi dan pemenuhannya memiliki pola sebagai berikut. Yang pertama, satu, mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang kedua, konsisten dalam prioritas pemenuhannya. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan etika dan norma. Kemudian, prinsip dan tingkatan konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan dengan memakan makanan yang baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia. Pemanfaatan segala anugerah Allah di muka bumi atau sebagai sebuah kebajikan karena kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah wujud ketaatan kepadanya. Namun, ini tidak berarti seorang konsumen dapat mengkonsumsi segala barang yang dikehendaki tanpa memperhatikan kualitas dan kemurniannya atau mengkonsumsi sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Ada 5 prinsip dasar yang harus dijadikan sebagai acuan, yaitu yang pertama, prinsip keadilan, yang mengajarkan kebenaran kepada manusia untuk menggunakan barang-barang yang dibenarkan oleh syara, baik dari segi zat, cara memproduksi, maupun tujuan dari mengkonsumsi tersebut. Yang kedua, prinsip kebersihan, berarti bahwa barang yang dikonsumsi harus bersih, baik, berguna, dan sesuai untuk dimakan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam melakukan konsumsi tidak boleh berlebih-lebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dalam prinsip ini, Islam memerintahkan kita agar senantiasa memperhatikan saudara dan tetangga. Dan yang kelima, prinsip moralitas. Prinsip yang menunjukkan bahwa konsumsi harus dapat memenuhi etika, adat kesopanan, dan perilaku terpuji. Kemudian ada utility dan maslahah. Utility adalah suatu ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh konsumen dari sekelompok barang, sedangkan maslahah adalah tujuan konsumsi untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, tujuan konsumsi seorang muslim bukanlah mencari utility, melainkan mencari maslahah. Konsep utility atau kepuasan sangat berbeda dengan konsep maslahah atau kemanfaatan yang menjadi tujuan dalam konsumsi yang Islam. Konsep utility bersifat sangat subjek karena bertolak dari pemenuhan kebutuhan yang memang bersifat subjek. Sementara itu, konsep maslahah relatif lebih objektif karena bertolak dari pemenuhan keinginan yang memang relatif lebih objektif dibandingkan kebutuhan. Kemudian ada kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan kombinasi beberapa barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang konsumen yang memberi tingkat kepuasan yang sama. Biasanya yang digambarkan adalah tingkat kepuasan antara dua barang atau jasa yang sifatnya sama-sama yang disukai oleh konsumen. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki kemiringan atau slope negatif. Yang kedua, cembung ke arah titik origin atau konveks seperti yang ada pada gambar.
Kemudian yang ketiga, semakin ke kanan menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Dapat dilihat juga pada gambar, kemudian tidak saling berpotongan. Itu pun sudah digambarkan dalam gambar. Kemudian ada budget line. Budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Dalam teori ekonomi mikro, batasan anggaran kadang-kadang disebut kendala anggaran atau budget constraints. Sedangkan garis yang menunjukkan batas anggaran disebut dengan budget line. Kemiringan garis anggaran menunjukkan tingkat sejauh mana konsumen dapat menukarkan suatu barang dengan barang yang lainnya. Kemudian ada pilihan konsumen. Pilihan konsumen untuk mengkonsumsi dua jenis barang yang berbeda akan dilakukan selama masih dalam batas anggaran dan memberikan kepuasan yang sama. Konsumen akan memilih konsumsi pada titik dalam budget line yang terletak pada kurva indifference tertinggi. Pada tingkat ini, konsumen mengalami titik optimum. Tingkat substitusi marginalnya sama dengan perbandingan harga dua barang yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pengaruh harga dan pendapatan terhadap pilihan konsumen. Pengaruh perubahan harga suatu barang terhadap konsumen dapat diuraikan menjadi dua efek, yaitu efek pendapatan atau income effect dan efek substitusi atau substitution effect. Efek pendapatan yaitu perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen ke kurva indifference yang lebih tinggi atau rendah, atau pergerakan dari suatu kurva indifference ke lain yang diakibatkan oleh perubahan dalam pendapatan real yang disebabkan oleh perubahan harga. Sedangkan efek substitusi yaitu perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indifference ke titik dengan titik substitusi marginal baru, atau pergerakan di sepanjang kurva indifference yang diakibatkan perubahan dalam harga relatif barang dengan pendapatan sebenarnya konstan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.